Gonjang-ganjing Al-Zaitun menimbulkan keresahan para wali santri. Setelah Panji Gumilang dilaporkan ke Barreskrim Polri, kini giliran pelapor Panji Gumilang yakni pendiri RII Crisis Center Ken Setiawan dilaporkan ke Polda Banten oleh sejumlah wali santri Al-Zaitun. Apa saja keresahan para wali santri dan apakah laporan wali santri ini adalah bentuk pembelaan terhadap Panji Gumilang? Saya akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum wali santri Al-Zaitun wilayah Jawa Tengah, Nur Wakidin. Selamat malam, Pak Nur. Selamat malam. Pak Nur, apa sebetulnya yang membuat para wali santri yang Anda wakili ini paling resah dengan gonjang-ganjing yang terjadi di Al-Zaitun saat ini? Para wali santri, klien kami merasa dengan adanya berita-berita hari ini yang beredar, merasa resah atau tidak nyaman di dalam kesehariannya. Karena dia itu selalu ditanya oleh masyarakat atau khususnya para tetangganya, merasa setiap harinya tidak nyaman. Seperti itu, Mbak Sylvia. Oke, tapi apakah persoalan yang saat ini menimpa pimpinan Al-Zaitun, Panji Gumilang, itu sampai berdampak Pak pada aktivitas belajar mengajar di Al-Zaitun? Kalau untuk itu kami tidak punya kapasitas masuk ke ranah situ ya Mbak Sylvia, karena hanya keresahan daripada klien kami karena berita-berita yang dilontarkan dalam podcastnya saudara Ken Setiawan dan Heri Pras, karena menyebutkan bahwa santri boleh berzina asal ada uang 2 juta rupiah. Itu yang membuat para wali santri itu geram dan merasa dilecehkan, sehingga dia di masyarakat itu jadi bahan pertanyaan oleh tetangga dan masyarakat lainnya. Oke, kebenaran versi para wali santri ini soal perzinahan yang dibolehkan dengan membayar 2 juta itu seperti apa, Pak? Untuk itu belum diketahui karena selama ini para wali santri juga tidak pernah mendapatkan bukti itu dan tidak pernah mendapatkan laporan itu, dan juga berita itu belum pernah tersiar oleh yang ada di lingkungannya sendiri. Oke, belum pernah artinya apakah para wali santri ini membantah adanya kejadian itu? Belum pernah, maksudnya belum pernah mendengar ya. Artinya wali santri itu tidak pernah mendapatkan berita-berita itu sampai ke mereka, seperti itu. Oke, belum pernah, belum tahu, tapi apa yang disampaikan oleh Ken Setiawan itu cukup mengganggu para wali santri ya? Betul itu. Oke, bagaimana dengan saat ini kan MUI di Jawa Barat itu sudah mengeluarkan rekomendasi untuk menutup pondok pesantren Al-Zaitun. Apakah ini juga membuat para wali santri klien Anda ini terganggu, resah dengan nasib anak-anak mereka? Untuk itu para wali santri tidak mengetahui, artinya tidak ikut campur dalam hal itu, tapi karena pernyataan hal itu saja yang membuat mereka itu resah. Kalau untuk masalah dari MUI seperti mau menutup atau apa, itu wali santri itu tidak punya urusan dalam hal itu, karena ini beritanya, karena mereka sendiri menyekolahkan di situ, harapannya anaknya itu hasil dari outputnya dari sekolah di situ bagus keluarannya. Oke, jadi belum sampai memikirkan bagaimana nanti nasib para santri ya di Al-Zaitun. Bagaimana dengan tuduhan sesat, Pak? Tuduhan sesat yang membayangi Ponpes Al-Zaitun, apakah para wali santri juga berkomentar soal ini? Untuk tuduhan sesat, para wali santri tidak berkomentar karena selama ini apa yang didapat oleh para wali santri dari santri-santrinya, mereka tidak menyatakan bahwa hal ini sesat karena mereka masih baik-baik saja. Oke, kalau begitu yang dilaporkan Ken ini dilaporkan, Anda menggunakan atau Anda melaporkan Ken ini atas tuduhan apa, Pak? Atas tuduhan yang disangkakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dan pasal 14 ayat 1 serta pasal 311 KUHP. Oke, berarti apakah dengan laporan atas pelapornya Panji Gumilang bisa dikatakan bahwa Anda dan para wali santri ini sedang membela Panji Gumilang?
Bukan membela, karena ini kami sebagai lawyer sedang membela klien kami yaitu para wali santri. Mhm. Berarti pernyataan-pernyataan yang selama ini beredar soal Panji Gumilang yang disampaikan oleh Ken, menurut Anda dan para wali santri itu tidak benar? Menurut para wali santri tidak benar, karena yang selama ini didapatin anak-anaknya ditanya pun tidak ada hal tersebut di sana atau di pondok pesantrennya. Oke, kalau terkait dengan ajaran sesat, apakah para santri juga menyampaikan kepada para wali mereka ini bahwa tidak ada seperti yang dituduhkan yang beredar di media? Betul, apa yang dinyatakan sesat oleh para santri tersebut juga tidak ada, karena setiap pulang pun mereka bercerita atau menyatakan bahwa sholat tetap 5 waktu, apa Ya. yang dipelajari di sana tidak menyalahin kurikulum yang diberikan oleh pihak dikti atau pemerintah tersendiri itu tersebut. Oke, Pak Nur, kami juga ingin tahu ya soal komentar para wali santri terkait dengan salah satu isu yang kontroversial, syaf wanita sejajar pria, kemudian wanita mau dijadikan sebagai khotib sholat Jumat. Apakah ini mengganggu para wali santri? Wali santri tidak merasa terganggu karena ini kan area pendidikan ya, artinya bahwa santrinya atau putra-putrinya itu mendapat pendidikan, bisa mungkin itu hal baru atau perkembangan zaman, ikutin perkembangan zaman yang terjadi hari ini mungkin seperti itu. Jadi Oke, berarti klien para Anda sejauh ini santri tidak hanya mengikuti. mempermasalahkan ya kurikulum, Ya, ajaran betul. yang ada di Ponpes Al Zaitun. Ya, menurut wali santri seperti itu. Oke, terakhir Pak Nur, kalau sampai nasi pondok pesantren Al Zaitun ini berakhir diambil alih oleh pemerintah karena semua gonjang-ganjing ini, apakah para wali santri bisa menerima? Ya, bisa tetap menerima. Baik, kalau begitu. Kita tunggu nanti bagaimana kelanjutan dari laporan yang Anda sampaikan ke pihak penyidik kepolisian. Terima kasih Pak Nur Wakidin, Wali Santri Al Sama-sama. Zaitun wilayah Jawa Tengah sudah bergabung di Prime Time News hari ini.